shock, life shock gitu kan, nggak sih, ya life shock karena kehidupan rumah tangga yang baru. Ya gue kayak udah nikah aja. Enggak sih, jadi di sini tuh kita mau membahas gimana sih caranya kita masih single, single, Single dong. dan masih single dan belum punya pasangan, FYI belum punya pasangan. Kayak harus banget ya di mention. Edit ya, edit. Bercanda. Edit ya. Nah, jadi kita tuh sebagai perempuan harus seperti apa sih mempersiapkan pernikahan gitu. Nah Kak, ini informasi sih, beberapa minggu itu gue lagi ada bahas tentang financial planning. Bagaimana perempuan yang calon mak mempersiapkan dan belajar tentang bagaimana mengolah uang gitu Kak. Nah, menurut Kak Yati, kalau misalnya mau menikah itu selain duit apalagi sih yang harus dipersiapkan? Kalau menurut gue rencana hidup yang pasti. Rencana kayaknya. Oh gitu. Karena ada motor. Oke. Yang pasti rencana hidup. Tapi yang paling penting juga mental. Kalau menurut gue ya, karena di sebuah pernikahan itu kan pasti akan banyak banget yang harus dipersiapkan dan yang harus dihadapi. Mulai dari tanggung jawab seorang istri, ya kan? Otomatis kalau mendadak jadi bendahara, ya nggak? Mendadak bisa multitasking deh. Terus ketika udah punya anak juga, kita juga jadi guru ya orang tua. Koki dah. Gue update kalau masalah masak gue nggak bisa masak. Tapi makanya gue bilang yang harus dipersiapkan paling pertama kalau menurut gue mental. Nah Kak, ngomong-ngomong nih ya soal mental, gimana sih caranya kita mempersiapkan mental? Sementara mental tuh kayak kita nggak bisa lihat nih mental, gue kayaknya udah siap ya buat nikah, tapi sebenarnya ternyata gue nggak siap gitu loh. Nah, mengukur kesiapan mental itu seperti apa sih? Coba bantu sehari, 2 hari, 3 hari, coba bantu orang tua yang hidupnya masih di rumah bersama orang tua. Coba gantikan peran ibu di rumah. Gitu sih. Karena itu pasti berat banget, mulai lo dari bangun tidur, ngerapiin tempat tidur, bersih-bersih rumah, masak. Antara lu harus mempersiapkan, maksudnya harus menentukan gue mau masak dulu, nyuci dulu, bersihin rumah dulu, itu kan harus ada time management juga kan? Iya ya, bener ya, itu gue kepikiran loh sama anak kos kayak gue yang bangun tidur masih rehabilitasi tentang ya 5-10 menit tidur lagi. Ya itu contoh. Itu yang paling susah itu kalau menurut gue waktu di pagi hari. Iya nggak? Kenapa tuh? Karena banget nih melek mata ya, melek mata. Selain itu, ketika kita udah punya suami kan, otomatis harus kita mempersiapkan kayak botolnya, makan sarapan kita berdua, ya kan. Terus bajunya juga. Terus kalau ditinggal ketika untuk ibu-ibu karir yang bekerja, wanita karir itu kan berarti mereka harus meninggal rumah juga kan, bersamaan dengan suami. Mungkin nggak ketika kita pulang dari kerja, tau-tau rumah masih berantakan, itu moodnya udah jelek banget sih. Enggak sih, kalau gue tuh tipenya gini Kak, walaupun gue ngekos, tapi gue tuh berusaha setiap gue sebelum keluar kosan itu gue tempat tidur gue tuh harus rapi, karena kayak udah capek pulang kerja terus tempat tidur gue berantakan tuh kayak oh my god, pusing kepala. Betul. Terus yang paling penting lagi manajemen keuangan sih, karena manajemen keuangan apalagi untuk orang-orang yang masih masih nebeng orang tua, itu pasti nanti akan shock banget sih, karena kan nggak tahu kebutuhan per harinya berapa, untuk makan berapa, bayar listrik, bayar air, belum ketika susu anak nanti mungkin jangka panjang ya. Kan nggak mungkin kita habis nikah langsung blek gitu kan, ya kan? Tapi gue
jujur kak, gue tuh kayak walaupun belum ada nih hilal-hilal calon suami gue, kalau calon suami gue yang lagi nonton. Jadi kayak gue tuh udah mikirin kak, nanti nih kalau misalnya gue udah nikah, gue pengen misalnya punya anak berapa nih, terus sekolah gue, anak gue tuh di mana, kayak sudah mempersiapkan dana pendidikan sejak ini gitu. Iya Dana sih, itu pendidikan juga anak penting gue. sih. Penting. Karena gue mikirnya gini kak, sekarang aja nih gue nyekolahin adik gue aja kayak wow, it's amazing. Beda gue sama adik gue tuh cuma yang 3-4 tahun, tapi biaya pendidikannya coy, kayak gue masih yang berapa juta, adik gue udah yang wow 4 tahun, apalagi ntar anak gue yang 10 tahun 20 tahun kemudian pasti Bener kan sih. semakin mahal gitu. Itu penting banget ya guys, jadi kayak kamu tuh dari mulai sekarang pas masih single nih kayak kita berdua, Iya. kayak udah mikirin gimana ya ke depannya, mulailah berlatih gimana caranya hemat uang, menghargai uang, ya kan? Iya benar. Nah kita makan boleh kok, kayak saya Iya, sekarang boleh, itu boleh, Time refreshing. yes, asalkan tidak berlebihan dan masih sesuai dengan budget. Betul. Jadi kalau lu mau ngerasain gimana sih nanti hidup berumah tangga, coba lu backup kebutuhan rumah tangga orang tua lu sebulan aja. Itu kan sedikit banyak kan tahu sih. Kalau menurut gue gitu, berapa biaya untuk makan satu keluarganya, biaya bulanannya, dan jangan lupa kita hidup bersosialisasi. Nah, ketika sosialisasi itu kan ada iuran keluarga gitu kan, Ya, keamanan, kebersihan dan ya. macam-macam. Nanti belum ada takziah dan macam-macam. Gue udah kayak mama banget ya. Guys, tau nggak? Ini itu jomblo high quality loh guys. High quality, kebalik, high quality jomblo. Jadi udah kayak mateng gitu loh, udah ngertiin harus kayak gimana. Oh, Lu promosi, cuy. kalau urusan mendidik anak, masya Allah, pinter banget. Ngajinya aja masya Allah pinter banget. Juga mau dijauh banget kayak gue tuh sama kayak itu udah kayak beda lagi tuh kan. Gue nih kalau sering nih, gue nih nongkrong kayak gini. Sebenarnya tuh gue tuh banyaknya belajar sama kayak Yanti tau. Kenapa sekarang gue bikin YouTube? Karena tiba-tiba Hayanti tuh ada ngomong-ngomong yang sangat berfaedah. Makanya daripada yang menerima manfaatnya cuma diri gue sendiri, nah makanya gue langsung Hayanti, gimana kalau kita ngobrol dan bikin bincang-bincang sore. Ya. Nama channelnya, nama kontennya bincang-bincang sore Iya. sama Hayanti. Ini bagus banget tuh buat marketing ya kan. Coba marketingin produk gue. Tenang guys, tadi siang kita udah foto-foto. Foto produk. Namanya apa? P Rosum, usaha gue Rosum Kulineri. Nah, tunggu aja IG dan macam-macam. Nanti untuk marketplace yang ada di FB-nya nanti kita tulis di description box di bawah ini, oke? Sip. Kalau ada yang mau cobain, enak banget pokoknya. Nih ada contoh produknya sekalian Dan ya, Kak. dan lu akhirnya kayak iklan deh. Kayak iklan gitu dong. Kak, nih kalau misalnya ya kasih makanan untuk keluarga itu nggak boleh ecek-ecek, harus berkualitas. Yes. Kayak gini. Ya, ini no MSG dan bahan pengawet. Jadi pure dengan bahan-bahan yang high quality yang pastinya. Yes, kayak kita high quality jomblo, makanannya juga high quality dong. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Nah kak, gue tuh kayak resah gitu loh kak. Alasan gue kenapa sekarang sering membagikan beberapa tips Iya, tentang betul. keuangan itu karena wah kayaknya nih butuh banget deh orang-orang di sekitar gue itu tentang apa sih keuangan, apa sih manajemen keuangan, financial planning lah, investasi lah, apalah itu yang bikin otak pusing. Tapi gue tuh berusaha pengen sesuatu yang rumit jadi mudah untuk dicerna lewat IG story atau enggak WhatsApp gitu kan. Nah, menurut kakak nih, dengan banyaknya sekarang anak-anak muda yang udah menikah seperti itu, ketika sudah menikah dan ternyata belum siap, apa sih yang harus, kan nggak mungkin mundur kan untuk Ya benar. itu Kalau udah maju nggak cara mundur. cara untuk memperbaikinya sambil jalan itu apa? Manajemen keuangannya harus dibenerin dulu sih. Terkadang keuangan kita jebol untuk keinginan, bukan kebutuhan, ya kan? Jadi
kalau emang untuk yang udah terlanjur nyemplung tapi belum tahu gimana cara keuangannya, usahain catat sih. Kayak usaha PY, misalnya kayak aku PY, itu karena aku belum punya sumber daya manusia untuk nge-backup pencatatan keuangan dan masih apa-apa masih harus sendiri, jadi aku pakai bantuan banking. Oke, jadi setiap pendapatan, setiap penjualan kita langsung masukin ke banking. Nanti setelah itu langsung kita, walaupun misal nih masukin 400 atau 500, masukin, nanti diambil 400.000, masukin 500, ambil 400.000, atau seperlunya aja. Yang penting jangan sampai yang diambil itu lebih banyak, karena nanti itu kan akan, kalau kita mau minjem juga, minjem ke apa namanya, lembaga-lembaga yang memang keuangan, itu akan sulit sih kalau itunya defisit, kalau keuangannya defisit. Makanya pastikan dicatat keuangannya. Apalagi kan kalau untuk aku kan pengusaha, jadi kan harus emang harus lebih susah pengusaha sih kalau menurutku, karena kan dikit-dikit tuh penghasilannya itu nggak menentu dan kadang dikit-dikit. tinggi kadang kecil ya, dan namanya enggak yang setiap 1 bulan blek gitu kan enggak. Jadi kan dia bertahap sesuai sama penjualan. Sedangkan karyawan, kantoran, ya apalagi itu makanya itu kan di akhir bulan atau di awal bulan kan, itu akan lebih enak, jadi diplot-plotin aja. Untuk bayar listrik, air otomatis langsung, jangan nunggu ntar itu sih yang biasanya. Nah, untuk tadi yang kayak dijelasin itu sebenarnya udah gue bahas nih, di alokasi gaji. Nah, kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa aja lihat di Queen_Culay. Nah, itu di IG sorotan itu udah gue itu with friends. Nah, di sana udah ada sih penjelasannya. Menurut gue cukup lengkap sih Kak. Kayak misalnya nih asumsi untuk yang lajang, untuk yang menikah itu udah gue ituin. Jadi tinggal sebenarnya teman-teman aja sih mengaplikasikan ilmu. Sebenarnya ilmu tuh nggak perlu banyak-banyak, tapi sedikit asal kita lakukan setiap hari. Dan ada satu tips lagi, ini dari gue pribadi sih, yaitu cari keberkahan. Masya Allah, cari keberkahan. Ini yang gue suka sama kalian itu kayak gak ada yang namanya pembagian antara keuangan dan agama. Agama itu ya semuanya mencakup keseluruhan ya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi ya. Iya, betul. Jadi kalau dari sisi keberkahan itu gimana Kak? Jadi gini, keberkahan kan bisa dicari dari banyak cara. Oke, mohon maaf Kak sebelumnya ini karena ilmu agamanya masih cetek di datar, jadi tolong jelaskan keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu apa ya? Semakin baik, apa ya? Mendadak gue blank. Mungkin kalau misalnya. Jadi gini, keberkahan itu semakin baik kehidupannya, semakin baik apa yang kita kasih, kehidupan kita makin baik, akhlak kita juga makin baik, semuanya juga akan dicukupkan. Itu sih gampangnya kayak gitu, apa-apa akan semakin baik kalau menurut gue gitu. Jadi intinya gini guys, jangan pernah mengukur seberapa banyak gaji, seberapa besar gaji. Mau gaji besar, mau gaji kecil, asal itu berkah, pasti cukup. Ya apalagi kayak gue sebagai usahawan ya, di masa pandemi ini emang benar-benar pahit banget sih. Bukan cuma kakak sih, karena gue ada beberapa bisnis dan itu pun itu semua yang berbau bisnis yang agak aman nih, agak doang ini, agak itu karyawan tapi yang memang nggak punya tanggungan resiko untuk di PHK ya kan ada beberapa yang emang dirumahkan. Mohon maaf ya, ada iklan lewat. Nah terus jadi kalau gue nyari selama pandemi ini, gue kayak hidup dari keberkahan dulu sih sebelum. Jadi kalau gue di perusahaan gue Rasul Kulineri, jadi kita ada plot sendiri, alokasi dana sendiri untuk menyalurkan itu gitu loh.
Jadi apalagi ya, yang akan tadinya itu berupa buku. Nah, sama konsumsi anak-anak yang ngaji Berarti kayak CSR gitu. CSR Ya, tapi kan karena nominalnya dikit ya belum bisa dibilang CSR lah ya. sedekah Ya, sedekah supaya berkah, nyari berkah. Nah, setelah itu kedepannya ada rencana sih, jadi kita akan membiasiswakan, tapi bukan berupa uang tunai, tapi jadi ada anak-anak berbakat. Kita kan punya, jadi kan kita kalau di Jakarta kan ada KJP, ada macam-macam. Nah, kalau di kita nanti yang dialokasikan itu ke anak-anak yang berbakat, misal emang bakatnya menggambar, kita lesin untuk menggambar. Jadi kayak gitu sih. Jadi mencari anak-anak berbakat itu masih plan sih. ya. Tapi itu juga cita-cita gue jangka panjang sih kak. Kayak kalau gue tuh lebih pengen bikin Winarno Foundation, di mana Winarno Foundation itu pengen memberikan beasiswa untuk anak yatim dan duafa, lebih ke yang gak mampu. Tapi dia memang punya bakat, punya keinginan. Karena percuma ketika kita sudah mendorong tapi anaknya gak ada keinginan. Ya itu dia. Udah. Itu sih makanya harus selektif banget. Yes. Selektif banget. Cari berkah yang pasti. Ketika cari berkah kita nggak cuma berdagang sama antar manusia, tapi kita berdagang sama Allah. Itu akan lebih menguntungkan dibanding Lebih tentram gak sih hidupnya ya gak sih benar. kan? Lebih cukup lah yang pasti. Lebih cukup. Menurut gue ya lebih tentram sih. Jadi kayak kita tuh damai aja, seberapa uang yang kita dapat kita cukup. Dan menurutku keberkahan itu nggak bisa diukur sih Kak. Nggak bisa. Tapi kita yang merasakan. Tapi kalau seandainya contohnya itu, ya, gue punya temen nih kayak begini, itu adalah sebuah keberkahan, sebuah nikmat yang nggak bisa diukur pakai duit. Karena kalau gue ya Kak, ini gue ya mengukur diri gue ya. Kalau misalnya gue pengen berkualitas, berarti gue harus berteman dengan yang berkualitas kayak ini contohnya. lu promote terus dah. Enggak gitu Kak, karena gue tuh ngefans sama lu Kak sebenarnya. Keren. Gue ngefans banget sama Kak Yanti. Terima Dan kasih. gue tuh banyak banget dapat insight dari Kak Yanti, dari ngobrol-ngobrol kayak gini nih bincang sore. Mungkin nanti kalau misalnya kalian dan feedbacknya bagus-bagus, kita akan bikin bincang sore sesi 2. Oke, insya Allah. Oke, nah ya. terus untuk sebentar lagi kan mau maghrib nih, untuk closing statement sebagai anak muda itu harus seperti apa menghadapi sekarang itu dunia serba nggak mungkin, nggak ada. Misalnya gini nih, kita udah planning A tiba-tiba jadi Z. Apalagi sekarang lagi pandemi segala macam. Closing statementnya gimana Kak? Dan kasih saran untuk para calon mama di luar sana. Pantang menyerah sih, pantang menyerah, bulat, konsisten, terus sabar. Pantang menyerah, bulat, konsisten, sabar. Itu sih, kalau salah satu nggak ada aja, kurang, kita akan depresi dan macam-macam. Makanya manajemen emosi itu penting. Ya benar. Terus juga mau ngomong apa ya? Lupa dah. Oke, kalau gitu Udah dulu ya. Dan semoga bincang sore kita ini bermanfaat walaupun dadakan kayak tahu bulat. Kayaknya kalau gue itu nggak dadakan itu nggak afdol. Gue wisuda aja dadakan kok. Oke, thank you untuk teman-teman yang udah nonton dan semoga suka dan bermanfaat untuk kalian. Ambil hikmahnya, yang tidak nilainya buang aja kok. Assalamualaikum. Sampai